Di suatu tempat bernama Romsdalen, Nora bersama ayah sedang menikmati pemandangan gunung sambil mendaki puncak Troll. Puncak Troll sendiri memiliki sebuah dongeng yang menceritakan kehidupan para troll. Asalkan orang mau percaya, dia pasti bisa melihat mereka semua. 20 tahun setelah momen tersebut, kini Nora telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang profesor arkeolog. Setelah 6 bulan berlalu, ia bersama Accord berhasil menemukan sebuah fosil di pinggiran pantai Norwegia. Sementara di tempat yang berbeda, para pekerja sedang melakukan tugas mereka, membuat jalur kereta yang menembus Gunung Dover. Mereka tak peduli dengan warga setempat yang tidak setuju dengan proyek, dan justru menggunakan peledak di hadapan mereka semua untuk mempercepat pekerjaan. Kejadian itu membuat pangkalan militer mengirim pasukan untuk memastikan keadaan. Dari kamera pesawat memperlihatkan lubang besar bekas ledakan dan beberapa cekungan janggal berbentuk telapak kaki. Mengetahui akan kejanggalan tersebut, Jenderal menghubungi wali kota untuk memintanya mencarikan seseorang yang ahli dalam meneliti keanehan itu. Tidak lain dan tidak bukan, Nora pun menjadi arkeolog yang terpilih oleh mereka. Alih-alih meminta Nora untuk mengatasi masalah keamanan negara, ia pun menurut dan ikut pergi ke markas pusat militer di wilayah Oslo. Di sini ia bertemu dengan Andreas, sang penasehat Perdana Menteri, yang mengajaknya masuk ke dalam pertemuan orang-orang penting. Kemudian Jenderal menjelaskan kalau laporan yang ia terima menunjukkan bahwa peristiwa aneh di pegunungan Dover masih berkenaan dengan geologis. Mengingat peristiwa tersebut membuat sebuah lubang besar dan beberapa cekungan besar di wilayah gunung, beberapa ilmuwan menganggap kalau kejadian itu tercipta secara alamiah sebab kondisi pegunungan dan alam di sekitarnya. Akan tetapi, menurut Nora tidak. Setelah melihat rekaman amatir dari salah seorang pendemo, Nora meyakini jika suara raungan saat ledakan terjadi dan cekungan tanah yang berbentuk telapak kaki adalah ulah dari troll. Di wilayah pegunungan itu juga tinggal pasangan sepuh. Tengah menikmati kebersamaan mereka di hari tua, secara tiba-tiba getaran tanah bersama raungan semakin kencang mendekati rumah. Dan setelah berhasil sembunyi, mereka mendapati bagian rumah yang sudah hancur seperti ditendang makhluk raksasa. Berkat ucapan Nora yang meyakinkan sebelumnya, ia pun dijadikan sebagai penasehat ilmiah. Dan sekarang, Nora ditemani Andreas akan pergi menuju Lesja. Setibanya di sana, perkataan Nora sebelumnya semakin meyakinkan. Kapten Hall mendapati rumah pasangan sepuh yang hancur dan terdapat jejak raksasa terceplak di sekitaran rumah tersebut. Jejak itu berasal dari dalam lembah, kemudian hilang dan berhenti di sisi gunung. Pasangan sepuh memberi keterangan dengan berkata, kalau mereka melihat bayangan melewati rumah, seolah-olah gunung melayang melewati rumah mereka begitu saja. Nora tidak menemukan bukti apapun selain bekas jejak yang tertinggal. Lalu ia kembali memastikan keadaan dengan mendatangi tempat hilangnya jejak kaki dengan teknologi pemindai suhu panas. Hall tidak mendapatkan apapun. Tidak mungkin makhluk sebesar ini menghilang begitu saja. Seketika Nora berpendapat bisa saja makhluk tersebut melakukan kamuflase. Dan di sana Nora kemudian mendatangi salah satu rumah lain, dan ternyata siapa sangka dia adalah ayah Nora sendiri, yang tinggal di sekitar pegunungan selama ini. Hingga kini, ayah masih meneliti keberadaan troll di rumah kumuhnya seorang diri. Dia mencari kebenaran mereka, tapi masih belum menemukan apapun. Sampai akhirnya, Nora datang membawa bukti akan kebenaran tersebut melalui rekaman video amatir seorang pendemo. Ayah pun menjadi semakin yakin dengan keberadaan troll yang pernah berkeliaran di tanah Norwegia sekitar 1000 tahun lalu. Sekarang, makhluk mitos tersebut kembali muncul dan ayah mengajak mereka untuk mencari tahu, lalu membuktikan keberadaan troll. Kembalilah mereka ke tempat jejak kaki terakhir menghilang. Ayah segera mencari dan mencicipi tanah di sekitarnya. Nora juga sedikit membahas
masa lalu ayahnya yang kehilangan pekerjaan karena fantasinya mempercayai keberadaan troll. Akan tetapi, semua itu bukanlah fantasi beliau, karena tepat di belakang mereka berdua, bersamaan dengan cuaca yang berubah mendung, sepasang bola mata berkedip. Andreas dan Hall yang berada di sana ikut menyaksikan kebenaran makhluk troll. Mereka langsung terbang menghindari kemarahan makhluk tersebut. Makhluk setinggi 40-50 meter terbuat dari batu dan tanah muncul di hadapan mereka. Hall juga segera menghubungi markas militer pusat guna menunjukkan rekaman troll kepada mereka. Pantas saja ya, orang tidak bisa melacak biologis makhluk troll atau menemukan fosil mereka, karena troll terbuat dari tanah dan batu. Ayah bersikeras dengan berkata kalau kemunculan troll setelah 1000 tahun disebabkan proyek bawah tanah yang akan melewati gunung merusak alam mereka. Nora juga belum memastikan tindakan apa untuk menangani troll, tetapi pihak pemerintah bersama petinggi militer menyerahkan tindakan memusnahkan troll dengan mengutus pasukan bersenjata. Ayah meyakinkan orang, meskipun berhasil disingkirkan menggunakan senjata, alam pasti akan membalas tindakan mereka, mengingat troll tercipta oleh alam itu sendiri. Kemudian Nora menghampiri Hall dan memintanya ikut dalam pasukan. Puluhan kompi berisi pasukan, membawa berbagai senjata berat, termasuk tank diturunkan untuk memusnahkan troll. Para petinggi pun menyaksikan aksi mereka di markas pusat melalui drone yang sudah disiapkan. Selagi menunggu kemunculan troll, Nora dan ayah menyempatkan waktu saling bertukar cerita dan mengenang masa lalu mereka yang saat itu sering berpetualang bersama setelah sekian tahun berpisah dan tidak saling berbicara. Sekarang Nora dan ayah kembali harmonis. Keharmonisan mereka bersamaan dengan kemunculan troll dari dalam hutan mendekati posisi pasukan militer. Tidak lama kemudian jenderal pun memerintahkan pasukannya melepas tembakan, disusul dengan serangan lain yang mengarah langsung ke tubuh troll. Berbagai serangan telah diluncurkan, tetapi naas semua tembakan tersebut sama sekali tidak berpengaruh ke tubuh troll yang bisa menyembuhkan dirinya. Keadaan pun berbalik. Sekarang giliran troll yang mulai menyerang dan menghancurkan apapun di hadapannya. Meskipun berhasil bersembunyi, troll masih bisa mencium keberadaan mereka melalui darah dari salah seorang prajurit. Kemudian ayah coba buat menenangkan troll dan usaha tersebut nampak berhasil. Namun, sebab salah seorang prajurit yang kembali melakukan serangan, ayah pun ikut tergibas buntut troll. Meski dalam keadaan sekarat, ayah melebarkan senyum di wajahnya. Karena setelah bertahun-tahun meneliti keberadaan troll dan dihina oleh banyak pihak, pada akhirnya beliau berhasil menunjukkan kebenaran tentang keberadaan troll ke hadapan banyak orang, termasuk anak sematawayangnya. Sesaat sebelum wafat, beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan berkata, "Istana Kerajaan." Kata terakhir itu pun membuat Nora terus kepikiran. Di keesokan hari, Nora mendapat kabar dari Hall bahwa jejak terakhir troll semalam kembali ke lembah tempat ia muncul sebelumnya. Hall juga menerima perintah dari jenderal yang akan menyiapkan serangan udara untuk membombardir lembah. Sebelum itu, Andreas kemudian mencocokkan lukisan troll dengan wujud troll di dalam buku milik Nora. Dari situ, mereka mendapatkan beberapa fakta bahwa troll bisa berkeliaran di malam ataupun siang hari. Nora juga mengetahui kalau troll hanya bisa mencium bau darah orang beragama Kristen. Intinya, troll ini tidak tahan dengan apapun mengenai hal-hal berbau agamis. Salah satunya, troll tidak tahan dengan suara lonceng dari gereja. Semua itu ia ketahui dari buku mitos dan catatan mendiang sang ayah. Setelah menyimpulkan, Nora bersama Hall dan Andreas meminta jenderal dan pihak pemerintahan agar melakukan perlawanan menggunakan hal yang tidak biasa. Akhir dari laporan Nora juga dibarengi dengan jejak troll yang terlacak menuju ke sebuah taman rekreasi. Tidak lama setelah kabar tersebut, keberadaan troll membuat semua orang ketakutan, buyar meninggalkan taman rekreasi. Nora, Andreas, Hall bersama pasukannya terbang membawa lonceng gereja.
mereka mulai terbang mengelilingi troll sambil terus membunyikan lonceng tersebut. Dan benar saja, mitos yang menunjukkan kalau troll tidak tahan dengan suara lonceng gereja mulai menutup telinga batunya. Tapi keanehan kembali terjadi, troll tidak melakukan penyerangan seperti sebelumnya saat melihat Nora dan mendiang ayah. Saat ini pun, makhluk tersebut seketika berhenti mengamuk dan menyelamatkan seorang anak kecil, serta meninggalkan helikopter yang ditunggangi oleh Nora. Semua media dan berbagai penjuru dunia geger dengan kabar kemunculan troll. Media memprediksi kalau troll akan terus berjalan menuju ke ibu kota Oslo yang padat penduduk. Nora pun coba untuk meyakinkan Perdana Menteri kalau ia bisa mencari tahu dulu apa alasan troll menuju ke Oslo, dan mungkin saja setelah itu mereka bisa mencari cara untuk menghentikannya. Akan tetapi, Perdana Menteri tidak menghiraukan keinginan Nora dan lebih memilih akan mengerahkan segala kemampuan tempur militer guna menghentikan troll. Jenderal berencana membuat brigade. Kalau troll masih bisa menembus brigade tersebut, pemerintah akan menurunkan rudal pemusnah massal. Nah, mendengar keputusan tersebut tentu membuat Andreas tidak terima, tapi ketetapan Perdana Menteri sudah matang. Dia akan mengevakuasi kota Oslo dengan memberi kabar melalui media secara live. Nora yang sudah diberhentikan dari markas militer pergi bersama Andreas yang juga memilih untuk mengikuti Nora. Dalam perjalanan, Nora kembali membaca buku mitos dan mencocokkannya dengan catatan buku sang ayah di akhir halaman catatan. Nora mendapat kata bertuliskan Sinding, penjaga gerbang. Yang tidak lain dan tidak bukan menurut Andreas, Sinding adalah seorang pejabat senior yang tinggal di istana kerajaan. Dan setelah menyangkut pautkan kalimat terakhir mendiang ayah yang mengatakan istana kerajaan, Nora pun memutuskan untuk mendatangi Sinding di istana kerajaan. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh Sinding sendiri dan segera mengajak mereka berdua masuk ke istana. Tanpa banyak basa-basi, Sinding langsung membawa Nora dan Andreas menuju ke ruang bawah tanah. Rahasianya di sini, Sinding menjelaskan kalau dia sudah kenal dekat dengan mendiang ayah Nora, karena beliau jugalah yang telah memenjarakan mendiang ayah sebab berhasil menemukan kerajaan lain. Sinding juga menambahkan jika ia sengaja mendirikan istana kerajaan di atas kerajaan lain untuk menutupi penemuan mendiang ayah Nora, dan yang dimaksud Sinding dengan kerajaan lain adalah istana kerajaan para troll, tempat tinggal Raja Troll dahulu kala. Sinding kemudian mengisahkan sekitar tahun 1000-an, Raja Norwegia berhasil membinasakan seluruh kaum troll saat acara pengkristenan di negara Norwegia. Tetapi kala itu, Raja Norwegia membiarkan salah satu anak dari Raja Troll hidup dan memenjarakannya di pegunungan Dover. Setelah ribuan tahun terpenjara, rupanya anak troll tersebut masih hidup dan secara tidak sengaja terbebas berkat proyek kereta bawah tanah yang akan menembus gunung. Dari cerita tersebut, Nora menyimpulkan kalau troll yang saat ini menuju ke Oslo mengikuti instingnya, ingin pulang kembali ke kerajaan troll. Hingga akhirnya, Nora dengan sengaja menyinari tulang belulang milik troll menggunakan sinar ultravioletnya, dan terlihat jika tulang itu berubah menjadi batu. Artinya, semua cerita dongeng mendiang ayah kepada Nora memang benar adanya, bahwa troll bisa kembali menjadi batu jika terkena sinar matahari. Dan Nora kemudian menyadari penyebab troll sebelumnya bisa bangun di siang hari, yaitu karena tertutup oleh awan mendung. Sementara di kota Oslo sekarang, troll sudah sampai di baris pertama, brigade. Jenderal mempersilahkan semua militer menembakkan berbagai macam senjata demi mencegah troll masuk lebih dalam. Tapi kita semua sudah tahu, sebesar atau sebanyak apapun senjata api tidak akan mampu menumbangkan troll. Jenderal dan Perdana Menteri yang menjadi semakin ngeri pun memutuskan akan menjatuhkan rudal pemusnah massal ke kota Oslo.
Andreas yang tadi sempat mengikuti meeting dan mengetahui rudal tersebut, langsung meminta bantuan salah satu hacker markas pusat untuk menghentikan pengaktifan rudal. Di waktu yang bersamaan, Nora juga langsung meminta bantuan Hall untuk menjalankan rencananya. Hall yang sedari awal juga tidak ingin menghancurkan kota, akhirnya sepakat akan membantu Nora dan Andreas dengan meminta bantuan dari beberapa pasukan pilihannya. Dentum langkah troll yang menggetarkan tanah semakin terdengar jelas, bersamaan dengan suara sirin rudal yang akan dijatuhkan. Hall juga telah menyiapkan apa yang diinginkan Nora yang saat ini telah membawa bongkahan besar menggunakan mobil. Kini, giliran Nora dan Andreas menjalankan rencananya. Troll juga sudah berada di hadapan mereka berdua. Nora langsung menginjak gas dengan kencang dan berhasil memancing troll, sebab bongkahan yang Nora bawa adalah tulang belulang Raja Troll. Sontak troll kemudian mengambil tempurung tersebut sambil meraung bersedih. Raungan tersebut juga terdengar oleh Hall yang sudah bersama pasukan pilihannya, dan itu adalah tanda untuk mereka beraksi. Nora berhasil memancing troll sampai ke lokasi Hall, semua itu bersamaan dengan ketahuannya retasan rudal, dan Jenderal segera memulai peluncuran ulang rudal. Rencana Nora sebelumnya adalah meminta Hall untuk menyiapkan sinar ultraviolet. Mereka mengelilingi troll yang sudah tidak bisa berkutik dan langsung menyinarinya. Menyadari keberhasil Hall bersama pasukan, Jenderal kembali membatalkan rudal. Tapi, keputusan tersebut membuat salah seorang pemerintahan ngambek sambil memaksa prajurit agar menjatuhkan rudal tanpa memikirkan apa atau siapapun. Akan tetapi, raungan sedih troll membuat Nora merasa jika keputusannya adalah salah, ia kemudian segera mematikan listrik dan menggagalkan rencananya sendiri. Sekarang, Nora sudah mengerti dengan maksud mendiang ayah bahwa keberadaan troll sejatinya tidak pernah menyerang manusia. Justru manusialah yang menjadi ancaman bagi troll itu sendiri. Saat dulu, troll hanya tidak menyukai lonceng gereja yang membuat telinganya berdengung. Sekarang setelah menyadari itu semua, Nora berusaha berbicara dengan troll dan menyuruhnya agar kembali ke gunung. Troll yang seolah-olah mengerti maksud dari ucapan Nora hanya bisa terdiam. Dan sayangnya, langit telah menunjukkan waktu fajar, matahari terbit, menyinari sekujur tubuh troll dan merubahnya menjadi abu. Dikira bakal menjalin hubungan baik bersama kaum manusia. Nora justru harus ikhlas menerima keadaan, mengenaskan troll, dan itu semua pun mau tidak mau terjadi demi kemaslahatan umat manusia sendiri. Tidak lama kemudian, para pejabat, jenderal serta perdana menteri mendatangi mereka guna mengucapkan selamat. Selain berhasil memusnahkan semua troll, Nora juga berhasil menghentikan penghancuran massal. Lalu di akhir pengunjung film, Andreas memaparkan satu pertanyaan kepada Nora, yaitu, apakah masih ada troll lain yang masih hidup? Nora hanya membalas dengan senyuman di wajah saja dan film pun selesai. Demikianlah kisah film Troll. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.